Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, kecewa dengan Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara kecewa? Saya percaya hampir semua kita pernah kecewa. Bahkan kita pernah kecewa kepada Tuhan. Bukankah rasa kecewa adalah suatu yang alami? Tetapi kalau kita sampai kecewa dengan Tuhan, siapakah kita, saudara? Padahal kitalah yang sering mengecewakan Tuhan. Saudaraku, murid-murid pernah kecewa kepada Yesus ketika mereka tahu bahwa pada akhirnya apa yang pernah Yesus katakan tentang penderitaan dan kematiannya di kayu salib itu terjadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada waktu itu murid-murid belum sepenuhnya mengerti apa yang Yesus ucapkan. Mungkin dalam pemikiran mereka, mana mungkin hal itu akan terjadi karena mereka melihat ada kuasa di dalam diri Yesus. Sebab itu Petrus pernah berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 22-23. Saudara, perhatikanlah dengan baik. Seringkali rasa kecewa dengan Tuhan lebih banyak disebabkan adanya keinginan-keinginan dalam hati kita, adanya kepentingan-kepentingan pribadi, atau kepentingan-kepentingan duniawi di atas kepentingan sorgawi. Alkitab menulis bahwa kehidupan para murid berubah drastis sejak Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka karena kematiannya di kayu salib. Artinya sejak itu, para murid kembali kepada kehidupan lama mereka. Tentunya perasaan kecewa ada di dalam hati mereka, karena mereka tadinya berharap bahwa Yesuslah yang akan menjadi pemimpin, raja, dan penyelamat untuk membebaskan bangsa mereka dari pemerintahan Romawi yang kuat. Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang juga pernah kecewa dengan Tuhan. Seperti Yunus yang kecewa karena Tuhan mengampuni orang-orang di Niniwe yang bertobat. Nabi Habakuk juga pernah kecewa karena Tuhan tidak menjawab doanya sekian lama, bahkan tidak juga menolong, sementara hukum sudah tidak dapat lagi memberikan keadilan kepada orang-orang benar pada zaman itu. Demikian juga ada Naomi yang kecewa karena Tuhan mengizinkan hal-hal yang pahit menimpa hidupnya. Sampai-sampai ia berkata, "Janganlah panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Sebab arti Naomi adalah menyenangkan, tetapi arti Mara adalah pahit. Tahukah saudara, perasaan kecewa tidaklah baik bila dibiarkan menguasai hati kita. Apabila kita kecewa dengan orang lain terlalu berlebihan, maka akan timbul kebencian dan dendam di dalam hati kita. Dan tentunya kita akan berdosa kepada Tuhan. Demikian pula apabila kita kecewa dengan Tuhan, maka yang terjadi, kita tidak dapat melihat, bahkan tidak dapat mengerti rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya karena kecewa dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa hidupku susah? Mengapa bisnisku merugi? Mengapa aku susah mendapatkan pekerjaan? Mengapa aku belum mendapatkan jodoh? Mengapa aku gagal? Mengapa aku belum melihat pemulihan atas rumah tanggaku? Padahal aku sudah percaya kepadamu, aku sudah berdoa, aku sudah melayani, aku sudah rajin ke gereja, bahkan aku sudah menabur, aku sudah sering menolong orang yang susah. Mengapa Tuhan tidak segera menolong aku?"
Saudara, mungkinkah kita masih berpikir bahwa ikut Yesus, maka segala sesuatu yang kita inginkan akan selalu disediakan Tuhan? Atau segala sesuatu yang kita minta kepadanya pasti akan diberikan Tuhan? Atau segala sesuatu yang kita doakan pasti dijawab Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku." Mengapa kita diingatkan agar jangan kecewa dan menolak Tuhan? Pertama, karena orang yang kecewa dan menolak Tuhan, pasti imannya akan tergoncang lalu gugur. Besar kemungkinan ia akan meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Kedua, mengapa kita diingatkan agar jangan kecewa dan menolak Tuhan? Karena orang yang kecewa dan menolak Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Artinya, ia berhasil dikecohkan oleh iblis untuk mengarahkan pandangannya lebih kepada ambisi daripada kehendak Tuhan. Dan ketiga, mengapa kita diingatkan agar jangan kecewa dan menolak Tuhan? Karena orang yang kecewa dan menolak Tuhan tidak akan selamat untuk menerima hidup yang kekal. Saudaraku, di akhir renungan ini, firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa Tuhan tidak selalu dapat memuaskan semua keinginan kita. Tetapi janganlah kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Mari, ubahlah cara pandang kita. Kenali Tuhan dengan lebih baik, karena orang yang mengenal Tuhan dengan baik, pasti ia tidak akan kecewa dengan Tuhan. Ia mengerti bahwa cara Tuhan, waktu Tuhan, dan kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan agar kami tidak kecewa dan menolak Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, karena mungkin saja kami pernah kecewa dengan Engkau, tetapi justru kamilah yang sering mengecewakan Tuhan. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Bapa, jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat mengenal-Mu dengan baik, sehingga segala sesuatu yang kami alami, kami dapat melihat campur tangan Tuhan, mengerjakan segala yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.